Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, selamat datang di Ashogi seri ke-53. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Seperti Rabu sore sebelumnya, saya Dr. Hoirunisa kembali hadir menemani Anda bersama Ashogi. Dan tidak terasa sore hari ini adalah Ashogi seri terakhir di tahun 2022 sebelum tahun 2023. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk para rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya untuk secara rutin mengikuti seri Ashogi dari minggu ke minggunya. Dan sore hari ini seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan hadirkan diskusi interaktif yang membahas satu topik tentunya bersama para narasumber yang pakar di bidangnya. Untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dengan mengajukan pertanyaan secara langsung ke narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu serta pengalamannya pada sore hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Hermawan Udianto, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat sore, Dokter Hermawan. Dokter Karunisa. Dan narasumber kita kedua yaitu Dr. Edi Wibowo Ambari, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Selamat sore, Dr. Edi. Ya, selamat sore Dr. Hairunisa. Selamat sore sejalan semua. Salam ketemu lagi di akhir tahun ya, Mbak Nisa. Siap. Dan tentunya diskusi sore hari ini masih dipandu oleh teman kita dan yang berperan sebagai moderator pada sore hari ini adalah Dr. Tati Nurseta, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Selamat sore, Dr. Tatit. Selamat sore, Dr. Kairunisa. Selamat sore para pembicara dan Ibu Sekjen dan peserta yang hadir saat ini. Baik, selamat sore, Dokter. Baik, berbicara mengenai kanker ovarium, merupakan keganasan ginekologi kedua terbanyak setelah kanker serviks dan kebanyakan terdiagnosis pada stadium lanjut karena mungkin simptomnya yang tidak spesifik dan belum ada metode untuk screening, begitu pula untuk pencegahannya. Namun pada sore hari ini kita akan membahas seberapa jauh sih peranan pil KB, ligasi tuba, dan salpingektomi dalam pencegahan kanker ovarium. Namun sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, kami akan mengundang Sekjen Hogi sebagai perwakilan Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Ashogi pada sore hari ini. Kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih banyak Dokter Nisa, ini adik saya yang luar biasa ya. Izinkan ya Dokter Tatit, kakak saya yang luar biasa dari Malang ya, Dokter Edi juga, kakak yang luar biasa dari Semarang, juga Dokter Hermawan ya dari Surakarta ya. Jadi izinkan saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya menyampaikan apresiasi kepada teman-teman semua yang luar biasa berpartisipasi ya secara aktif, konsisten tiap pekannya ya. Saya menyapa dulu, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak terasa ya, alhamdulillah kita sudah sampai pada Ashogi seri terakhir ya di tahun 2022 ini, yaitu seri 53 yang bertajuk suatu topik yang luar biasa ya, luar biasa seru pastinya ya, karena memang betul tadi yang disampaikan Dokter Nisa bahwa kanker ovarium itu begitu menjadi polemik ya, tidak hanya di negara-negara berkembang, bahkan di negara maju saja masih menjadi suatu hal yang sangat-sangat misterius ya, walaupun segala macam biomarker molekuler sudah dikembangkan
disayangkan, namun ternyata tetap ya selama 40 tahun terakhir ovarian cancer masih menjadi suatu silent killer ya. Biasanya datang sudah advance stage ya, stadium lanjut ya. Jadi di sini kita akan mengupas bagaimana sih sesungguhnya intervensi ataupun tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan dalam rangka mencegah kanker ovarium ya. Dalam hal ini adalah tentang peran pil KB, kemudian ligasi tuba dan sampai salpingektomi gitu ya. Salpingektomi tentu teman-teman di sini nanti ada ahlinya di sini ya, Dokter Edi, Dokter Hermawan dan juga pastinya Dokter Tatit yang ini kakak saya yang luar biasa. Saya tidak sentintinya memuji ya Dokter Tatit, Dokter Edi, Dokter Hermawan yang memang sangat luar biasa dalam bidangnya masing-masing dan tentu ahli dalam mengupas masalah ini. Ya mungkin sedikit saja kita melihat sebenarnya tindakan salpingektomi oportunistik ini sudah lama ya. Jadi kalau kita cerita sudah hampir bahkan di atas 12 tahun lamanya ya, yaitu dari suatu of care ya, jadi suatu British Columbia ya. Jadi itu suatu Ovarian Cancer Research Group ya di tahun 2010 mengeluarkan rekomendasi bahwa ternyata dilakukannya suatu tindakan salpingektomi itu dapat menurunkan kanker ovarium sampai 20-40% insidensinya. Itu nanti mungkin secara detail akan dibahas dalam topik kita sore hari ini ya. Jadi siap-siap teman-teman semua di manapun berada untuk memberikan ya mungkin sharing pengalaman di lapangan bagaimana teknik salpingektomi ya, rasanya itu sudah teknik yang sangat sederhana ya. Kalau dikatakan dari beberapa literatur hanya menambah sekitar 16 menit misalkan kita melakukan hysterektomi pada kasus-kasus misalkan tumor jinak atau benign ya. Jadi artinya tidak menambah morbiditas sama sekali kepada pasien insya Allah ya, tapi bagaimana kita bisa mempreserve ovarian artery supply ya sehingga tetap tidak memberikan efek yang tidak baik terhadap kedua ovarium yang kita pertahankan ya. Saya rasa saya tidak berlama-lama, sekali lagi apresiasi kepada teman-teman saat ini yang sudah tercatat sebagai laporan ya, Dokter Tati, Dokter Edi, Dokter Hermawan, kita sudah mendapatkan registran sekitar 239 orang ya, walaupun yang saat ini masih bergabung itu adalah berkisar 109 orang, mudah-mudahan mendekati 5-10 menit ke depan bisa sampai hampir 200 peserta ya. Jadi terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas hal yang kurang berkenan, kami tetap menantikan asupan dari teman-teman semua ya yang sifatnya pasti konstruktif untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Tentu dalam hal ini adalah obrolan kita serius tapi santai dalam apa saja aku tanya Hogi ya. Mudah-mudahan kita dapat meluncurkan buku yang bertajuk tentang question and answer ya terkait dengan pertanyaan dari teman-teman semua ya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Terima kasih banyak. Dengan ini saya mengucapkan selamat mengikuti ASHOGI seri 53. Mudah-mudahan banyak manfaat yang dapat kita share kepada pasien-pasien tentunya di lapangan praktek kita sehari-hari. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Nisa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Taufan atas sambutannya. Baiklah, rasanya saya tidak akan berlama-lama lagi. Segera kita akan memulai diskusi kita pada sore hari ini. Kami persilahkan kepada moderator memandu jalannya diskusi, yaitu kepada Dr. Tatik Nurseta, spesialis obstetri ginekologi spesialis onkologi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Khairunisa. Hari ini saya memandu. Ya, alhamdulillah ya, ASHOGI sudah mencapai seri ke-53. Tadi saya kutip dari Sekjen bahwa acara ini serius tapi santai. Ya, diskusi dan berbagi pengalaman. Ya, karena konsepnya diskusi dan berbagi pengalaman, ya artinya tidak ada yang lebih pandai atau lebih menonjol di sini. Saya kutip kata-katanya Presiden bahwa my standard, your standard, nah, my standard is not better than yours gitu ya. Saya kira itu saya ke depan saya pandu untuk acara ini. Kita kasih kesempatan untuk presentan pertama ya, tidak lebih dari 5 slide, kemudian presentan kedua tidak lebih dari 5 slide. Selanjutnya kita diskusi. Monggo silakan. Perlu switch atau saya tunjuk? Ya, monggo. Ya,
yang tua dulu saya kira ya. Katanya junior atau senior ya Pak Tatit. Dokter Hermawan merasa lebih muda soalnya Dokter Hermawan. Wah, beneran. Iya, Monggo silakan Dokter Hermawan duluan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan terutama kepada pengurus HOGI ini di sini yang dikomandan oleh Dr. Brahmana, itu guru saya yang luar biasa, dan juga Dr. Tovan, ya, dan juga khusus untuk Dr. Tatit dan sejawat Dr. Edi serta sejawat semua yang bergabung dalam acara AKS HOGI. Ini suatu acara yang saya baru pertama kali ini. Jadi kebetulan diberi kesempatan dan terima kasih kepada HOGI untuk berpartisipasi pada ASHOGI dengan topik peran PIL-KB, peran PIL-KB, ligasi tuba dan salpingektomi dalam mencegah kanker ovarium. Ya, jadi ini kami tambah beberapa slide aja, tadi katanya maksimal 5 ya. Jadi secara garis besar saya kira sejawat semua sudah tahu bahwa kanker ovarium menjadi penyebab utama kematian pada wanita di sini pada kanker ginekologis. Secara umum urutan nomor 5 dan sebagian besar terdiagnosis pada stadium lanjut. Seperti tadi sudah disampaikan, ini adalah silent killer ya, karena tanda-tanda sudah enggak begitu jelas di awal dan datang-datang sudah stadium lanjut. Dan kanker ovarium itu penyakit yang saya kira semua sama di kita semua onkolog, bahwa bolak-balik operasi kemo begitu terus, dan ini sangat membosankan baik itu dokternya maupun pasiennya. Memang pada kanker ovarium ini terdiagnosis kebanyakan di stadium lanjut tadi, stadium 3-4, ini kira-kira sampai 80%, dan histologis yang paling sering adalah epitelial. Makanya pada ovarian cancer ini dibagi menjadi 2. Epithelial ovarian cancer yang ini menjadi mayoritas, dan non-epithelial ovarian cancer. Pada kanker epitel ini bisa sampai 79%, kemudian yang lain seperti germ cell dan sex cord stroma ini yang menduduki keseringan dalam histologis di kanker ovarium. Insidensi terbesarnya pada usia-usia 55 sampai 64, dan faktor risiko paling kuat adalah ada keturunan ya, riwayat keluarga, terutama di keluarga yang mempunyai kanker payudara dan kanker ovarium ya. Bagaimana peranan PIL-KB ini dalam hubungannya dengan penurunan dari risiko terjadinya kanker ovarium? Sebenarnya estrogen di sini terlibat dalam etiologi kanker ovarium dengan cara memacu proliferasi, dan antiestrogen itu menghambat pertumbuhan kanker ovarium ini secara in vitro dan in vivo. Estrogen sendiri merangsang perkembangan kanker ovarium dengan cara mengaktifasi transkripsional sehingga mendorong progresivitas dari sel-sel kanker itu. Selain itu juga estrogen yang berkurang atau blokade dari reseptor estrogen itu menyebabkan terhentinya siklus sel pada kanker ovarium dengan mekanisme meningkatkan inhibitor siklus sel P27. Sehingga pada penggunaan kontrasepsi hormonal ini dapat mengurangi risiko terjadinya kanker ovarium. Penurunan risiko yang terkait dengan kontrasepsi hormonal ini terdapat pada hampir semua jenis kanker ovarium. Di Ovarian Cancer Cohort Consortium ini mengatakan bahwa peningkatan penggunaan kontrasepsi oral selama 5 tahun dan lebih dari 10 tahun ini berkaitan kuat dengan penurunan risiko terjadinya kanker ovarium, terutama adalah tumor jenis serosa, endometrial, dan clear cell, namun bukan yang jenis mucinosum. Mekanismenya yang diyakini adalah bahwa dengan cara bahwa PIL-KB ini menekan aktivitas dari ovarium atau dengan cara menekan ovulasi, sehingga ini menghasilkan perlindungan terhadap perubahan neoplastik, tetapi mekanisme ini secara
pasti memang belum begitu jelas karena ini hanya dibuktikan dengan studi epidemiologi dari beberapa penelitian. Penggunaan pil KB ini memang menurunkan risiko terjadinya kanker ovarium. Kemudian bagaimana kanker ovarium itu dihubungkan dengan ligasi tuba atau salpingektomi? Di sini karena dikatakan bahwa salpingektomi dan ligasi tuba juga bisa memberikan penurunan risiko terjadinya kanker ovarium. Di sini peran yang penting adalah di tuba ovale, di mana tuba Fallopi ini memerankan peran yang utama dalam patogenesis EOC ya, epithelial ovarian cancer. Ini ada beberapa literatur yang yang sempat saya baca ini, dan pada prinsipnya adalah dari beberapa meta analisis ini dari beberapa tindakan salpingektomi yang membuktikan bahwa dapat menurunkan risiko kanker ovarium secara umum. Dari hasil penelitian ini bahwa wanita yang telah menjalani salpingektomi bilateral memiliki penurunan risiko kanker ovarium. Mekanisme yang diyakini bahwa dengan temuan terkini bahwa mutasi BRCA1 BRCA2 itu sebagai patologi yang mendasari terjadinya kanker ovarium, seringnya berasal di ujung distal tuba Fallopi, sehingga salpingektomi maupun ligasi dari tuba ini dapat menurunkan angka kejadian kanker ovarium karena menghilangkan sumber potensi asalnya. Ya. Ini adalah penelitian-penelitian yang lain, gimana bahwa ini hasil penelitian ini di Amerika, bahwa histerektomi dengan melakukan tindakan salpingektomi bilateral ini tidak meningkatkan risiko komplikasi dan terbukti menurunkan angka kejadian kanker ovarium. Tadi disebutkan kalau histerektomi kemudian dikerjakan salpingektomi paling 16 menit, kadang bahkan 10 menit. Ya. Artinya ini bisa memberi perlindungan, tindakan ini bisa memberi perlindungan terhadap risiko terjadinya kanker ovarium. Mekanismenya bahwa seperti kita ketahui bahwa ovarian cancer ini secara histologis ini terdiri dari 5 jenis sel, high grade serous carcinoma, ada low grade serous carcinoma, kemudian ada endometrioid, ada clear cell, dan ada musin. Tapi yang paling banyak adalah HGSC, jadi high grade serous carcinoma. Ini berhubung dengan temuan bahwa HGSC ini sebagai histotip yang paling umum dari kanker ovarium, kira-kira 70%, menunjukkan bahwa tuba Fallopi distal ini kemungkinan tempat asal sebagian besar dari high grade serous carcinoma. Sehingga salpingektomi dapat menurunkan angka kejadian kanker ovarium karena telah mengeliminasi dari sumber potensi asalnya. Sekian, terima kasih Dr. Latif. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, saya kira cukup menggelitik ya, karena gen BRCA-nya tadi ada hubungannya dengan sepertiga distal dari ovarium, gitu ya. Maaf, sepertiga distal dari tuba Fallopi. Baik, sebelum diskusi dimulai, saya minta presenten kedua untuk memberi paparan. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Ya, sudah kelihatan mungkin ya, Dok? Sudah jelas? Sudah Ya. kelihatan. Saya hanya menambahkan saja, melengkapi ya. Sudah disampaikan Dr. Hermawan tadi. Ya. Mungkin saya hanya menjelaskan atau menambahkan sebenarnya
prevention ovarian cancer ini sudah pernah dibahas di ASHOGI sebelumnya ya. Itu di seri 17 dan 44. Nanti kalau ada yang kelewat bisa dibuka di YouTube, itu ada ya. Nah, ini kenapa, bagaimana hal-hal yang disebutkan Dr. Hermawan tadi itu dapat mencegah kanker ovarium. Jadi kita harus belajar bersama bagaimana patogenesisnya ya. Seperti disampaikan Dr. Hermawan tadi bahwa patogenesis ovarium tadi ada 2 tipe ya perkembangannya, ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, yang tipe 1 ini biasanya yang low malignan, ya. Yang tipe 2 ini yang high grade serous, yang perkembangannya lebih banyak, lebih cepat, masanya lebih cepat, asitesnya lebih banyak, ya, metasnya lebih cepat, itu yang high grade serous. Nah, kemudian ada patogenesis lain yang menyampaikan bahwa asal ovarian cancer itu bisa berasal dari tuba, seperti disampaikan Dr. Hermawan. Ya. Ini slide. Nah, jadi kenapa distal tuba? Jadi ini gambarannya yang saya dapatkan dari Kurman. Ya. Jadi pada saat ovulasi, folikel the graft itu pecah, itu kan ovum akan ditangkap oleh fimbriae, ya. Nah, pada saat itu juga katanya ada epitel tuba yang masuk di golongan bekas ovum itu lepas, ya. Nah, sehingga dia akan membentuk inklusi kista, ya. Nah, setelah masuk ke dalam epitel ovarium, dia bisa berkembang jadi 2, bisa jadi low grade atau bisa jadi high grade. Itu tergantung kelainan di masing-masing ovariumnya. Kalau kelainannya ada di kiraf dan biraf, ini katanya loh ya, teorinya, itu berkembang menjadi low grade. Ya. Nah, tetapi kalau kelainannya ada di TP53, itu berkembang menjadi high grade. Ya. Jadi ini patofisiologinya. Nah, sehingga kalau kita melakukan salpingektomi, ya, ataupun tubektomi distal, ataupun salpingektomi total, itu kan mengurangi proses kemungkinan ini. Jadi mungkin begitu patofisiologinya, bagaimana kita bisa mencegah dengan salpingektomi untuk ovarian cancer. Ya. Nah, ini gambaran yang tadi sih, ya. Jadi ini ada fimbriae waktu ovulasi, ini sel-sel fimbriae-nya masuk ke dalam permukaan epitel ovarium, ya, ini berkembang seperti ini tadi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tubektomi itu bisa mencegah ini? Sebenarnya juga ada teori retrograde menstruation pada endometriosis. Ya. Nah, ternyata retrograde menstruasi ini juga bisa menyebabkan inflamasi pada permukaan ovarium. Ya. Nah, sehingga patofisiologinya kalau ini kita potong, kita tubektomi atau kita salpingektomi, proses ini tidak terjadi, sehingga kita bisa memutus tidak terjadi ovarian cancer. Ya, mungkin itu saja dari saya, Dr. Tatit, biar nanti diskusinya lebih panjang mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Dr. Edi.
Jadi memang ya tuba ligasi PLKB ya secara penelitian maupun meta analisis itu terbukti ya menurunkan angka kejadian kanker ovarium. Mekanismenya masih diduga bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam diduga. Nah, ini sebetulnya kandidat kalau mau S3 atau postdoc peluang untuk diteliti biar nanti orang Indonesia yang bisa menjelaskan mekanismenya. Baik, terima kasih. Ada yang sudah angkat tangan? Belum ada ya? Kalau belum ada, saya mau tanya ke presentan itu. Bukan tanya, diskusi. Jorel Dok. Sendiri saja. Kalau itu tuba ligasi yang dianjurkan itu di salpingektomi atau ya istilahnya diikat gitu ya, atau diklip gitu. Dok, kira-kira untuk mencegah ini dari ketiganya itu sama saja atau lebih baik yang mana, Dok? Monggo, Dokter Hermawan atau Dokter Edi. Iya. Saya mencoba jawab ya, Dokter Tadit ya. Nggih, monggo. Saya kira tadi sudah diterangkan Dokter Edi secara ilmiah ya sampai ke biomolekuler. Ya. Pada prinsipnya kan itu sebenarnya kan di fimbria, di ujung tuba. Jadi, itu yang dalam teorinya kan di ujungnya. Artinya semua teknik metode yang mengeliminasi bagian ujung itu sudah bisa menjadi modalitas kita untuk menurunkan risiko dari terjadinya kanker ovarium. Karena yang di sini itu justru yang terpenting adalah di ujung tubanya, seperti mekanisme yang diterangkan Dokter Edi tadi. Jadi apapun teknisnya, apakah itu diikat atau di salpingektomi, kan prinsipnya adalah mengeliminasi dari potensi terjadinya kanker itu tadi. Kira-kira gitu. Berarti fimbriektomi gitu ya, Dok ya, yang lebih tepat mungkin ya. Gimana Dokter Edi? Ya, sebenarnya semua ada manfaatnya ya Dok. Mau karena tadi ada patofisiologi kedua yang retrograde menstruation itu. Kalau kita pomeroy juga kita ligasikan otomatis retrograde menstruation-nya kan nggak akan bisa sampai ke ovarium ya. Jadi itu juga bisa mencegah. Ya, memang mungkin kalau dilihat dari patogenesisnya ya dianjurkan lebih baik mungkin fimbriektomi ya. Jadi kita dapat sterilnya, kita dapat mengurangi resiko varian cancer yang dari serostuba intraepithelial karsinomanya. Tapi juga kalau hanya tubektomi pomeroy, misalnya kita ikat potong atau kita klip saja juga tetap ada manfaatnya. Demikian Dok. Iya, betul Dokter, karena saya lihat di literatur di meta analisis itu mereka bukan tidak membedakan. Ada data yang dari tubektomi ligasi, ada yang tubektomi clips, ada yang fimbriektomi gitu ya, atau salpingektomi gitu. Secara meta analisis memang semuanya bermanfaat untuk menurunkan gitu ya. Makanya tadi saya bilang dengan mekanisme bermacam-macam yang masih perlu penjelasan lebih lanjut gitu. Oke. Saya buka, ada yang sudah angkat tangan? Di kolom Q&A sudah ada 3 pertanyaan, Dokter. Oh, di mana ya? Coba. Oh, di Q&A ya. Coba bisa dibacakan, Bu Dokter Koirunisa? Saya enggak bisa lihat ini di sini soalnya. Pertanyaan dari anonim. Untuk Dokter Hermawan, jenis kontrasepsi hormonal yang bisa mengurangi kejadian kanker ovarium, apakah yang isinya kombinasi atau progesteron only? Terima kasih, Dokter. Nah, Ya. kombinasi atau progesteron only, Dokter.
Ya, ini dari beberapa literatur yang saya baca ya. Jadi memang bahwa yang memberikan efek penurunan terjadinya kanker ovarium itu di kontrasepsi hormonal yang kombinasi. Kalau yang progesteron only itu tidak, Man. Iya. Itu yang saya ini ada kebetulan sama literaturnya. Oke, saya sambung lagi dok, mungkin pertanyaannya lebih mengarah. Kan tadi patofisiologinya kan dari metabolit estrogen ya. Ya. Terus kemudian kalau metabolit estrogen, terus kemudian kalau diimbangi dengan progesteron, LKB kan semua ada progesteronnya juga, itu malah mengurangi. Nah, padahal PLKB zaman sekarang kan tidak ada yang estrogen saja ya dok ya. Kok masih dibicarakan ini masalah oral OCP ini dok? Gimana dok? Maksudnya gimana dokter Latif? Kan sekarang ini OCP itu kan tidak, kan patofisiologinya kan estrogen ya, yang metabolit estrogen maupun cara kerja di estrogennya itu yang menyebabkan perubahan sel ganasnya kan gitu ya. Padahal sekarang kan UCP itu kan sekarang isinya estrogen dan progesteron saja. Tidak ada yang estrogen saja kan gitu ya. Maksudnya ada estrogen, kombinasi estrogen dan progesteron ya. Iya. Kan tidak ada yang estrogen saja kan gitu ya. Iya. Justru Ya, malah yang progesteron aja ada itu. ya estrogen saja. Ya, yang estrogen saja tidak ada, yang progesteron saja ada itu. Ya, ya. Untuk postpartum ya dok ya. Iya. Jadi memang ini kan bagaimana mekanisme terjadinya. Ini kan memang secara rinci di situ disebutkan. Ini temuan dari epidemiologis itu. Ya, dari semua epidemiologis itu memang yang namanya kombinasi ini memberikan efek penurunan dari ovarian cancer. Justru progesteron itu tidak memberikan efek progesteron only. Nah, ini bagaimana kaitannya? Apakah ini karena pada dasarnya pada pemberian pil kontrasepsi ini kan sebenarnya menonaktifkan dari aktivitas dari ovarium gitu sebenarnya. Sehingga di situ proses-proses terjadi proses neoplastik di situ tuh bisa terhambat. Yang ingin disampaikan itu seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Dr. Hermawan. Saya kira cukup jelas, atau Dr. Edi mau menambahkan? Yang itu, tapi yang satu-satu ini ada mungkin itu kan dibagi dua tulisan kecil-kecil. Bukan, ini tulisannya kecil-kecil. Ini Jadi sebenarnya hampir sama dengan Dr. Hermawan ya. Patofisiologi yang tuba tadi itu juga yang saya sampaikan tadi juga sebenarnya berperan pada, saya izin tampilkan lagi ya dok. Oke, monggo dok, silakan. Sebenarnya hampir sama cara kerjanya ya, cuma kita berbeda targetnya saja. Jadi baik seperti dikatakan Dokter Latif, apakah sekarang itu oral kontrasepsi kan sudah jarang malah ya, jarang masa orang minum oral kontrasepsi hanya untuk mencegah ovarian cancer ya, padahal minum oral kontrasepsi itu kadang yolali ya sehari sekali. Sekarang kan sudah lebih sering ke arah yang FKJP, metode kontrasepsi jangka panjang gitu. Ya. Pada prinsipnya semua juga melindungi ya. Nanti ada sertifikatnya sudah saya siapkan deh. Sudah di bedah itu jawabannya, pertanyaannya. Ya, jadi ini waktu kita ovulasi, tetap itu kan ada cedera lah. Kalau di cervical cancer itu ada mikrolesi, ya, ada celah di ovum untuk masuknya sel-sel dari fimbriae atau tuba untuk masuk ke situ. Sehingga kalau tidak ada ovulasi, apapun itu yang menyebabkan tidak ada ovulasi,
ya akan mencegah terjadinya ovarian cancer karena patofisiologinya kan dia masuk dari permukaan itu. Kemudian oral kontrasepsi itu juga efeknya tidak jangka pendek. Dia setelah 5-10 tahun penggunaan baru bermanfaat untuk reduce ovarian cancer. Dan ternyata dari beberapa penelitian setelah di stop pun, misalnya sudah berhenti dia minum, itu juga masih punya manfaat, dia melindungi ovarian cancer. Nah, sekarang pertanyaan Dokter Tatit nih, sekarang sudah jarang loh oral kontrasepsi. Nah, ini ada penelitian kalau kita pakai kontrasepsi yang lain. Ini menyimpang dari materi ya, cuman kan ada pertanyaan. Kita materinya sipil KB ya. Tapi sudah saya prediksi ini akan ada Antisipasi. ya. Jadi ini sekarang kita kan banyak ya. Kalau IUD, nah kalau IUD yang kita pakai itu memang di sini tidak bermanfaat. Ya, nih kalau di MPA itu bisa mencegah ovarian cancer. Ya, kemudian, nah sekarang kita lihat lagi yang sing larang lah. IUD dengan levonorgestrel juga bisa mencegah. Mirena ya. Ya, sebenarnya semua ini kalau kita pahami dari patogenesisnya itu kenapa sama kayak IUD dengan levonorgestrel itu kan mekanisme kerjanya katanya lokal, ya tidak sistemik, tidak mengganggu siklus ovulasinya, tapi ternyata kadar hormonal di peritoneum itu dari levonorgestrel itu juga terdeteksi. Nah, itu juga menyebabkan menstruasinya kalau kita pakai Mirena itu katanya kan lebih sedikit. Nah, teori yang retrograd tadi itu bisa tidak terjadi, juga bisa mencegah. Jadi ini berbagai macam kontrasepsi lain selain oral kontrasepsi juga bisa menurunkan angka kejadian ovarian cancer. Mungkin itu tambahan saya Dr. David. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kontrasepsi tidak hanya pil saja ya, Dok ya, ternyata. Kecuali yang IUD tok gitu ya. Oke. Dr. Khairunisa ada Q&A yang kedua, monggo. Banyak Dok, ini pertanyaan yang masuk. Ini ada yang bertanya, kalau untuk melakukan sterilisasi lebih baik fimbrektomi atau tubektomi pemerai? Kemudian kalau misalnya fimbrektomi itu apakah semua tuba harus dieksisi juga? Gitu Dok. Ya, ini saya kira tadi sudah kita diskusikan di awal pertanyaan ya. Monggo diulang Tadi sudah. satu kali saja, nanti Dokter Edi tidak usah nambahi karena tadi sudah diulang. Monggo Dokter Hermawan bikin satu pernyataan. Ya. Jadi sebenarnya kan di sini titik bagian yang terpenting dari proses terjadinya kanker ovarium ini kan di ujung dari tuba di Fimbria tadi yang dengan mekanisme yang sudah diterangkan dengan jelas Dr. Edi tadi. Artinya sebenarnya intinya adalah di bagian itu yang harus bisa diambil. Sehingga tadi pertanyaannya apakah dilakukan apa tadi? Pertanyaannya Fimbrektomi atau salping ligasi atau salpingektomi semua gitu, Dok. Iya. Artinya ya Fimbria itu harus ikut terangkat. Fimbria harus diangkat via fimbrektomi atau salpingektomi. Kalau yang ligasi itu tadi kan masih ada risiko di mana dengan high grade serous carcinoma itu kan di ujung dari fimbria dari tuba itu. Oke, Itu terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hermawan. Jadi dilakukan fimbrektomi atau salpingektomi memang lebih bagus ya, tetapi dari meta analisis memang
tubal ligation atau clips pada yang dilakukan itu juga bisa mengurangi gitu. Kalau dari meta analisis, saya kira itu. Gimana pertanyaan selanjutnya, Dr. Koirunisa? Ini pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini dari Dr. Freddy Chandra Sitepu. Bertanya yang pertama, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada perbedaan resiko terjadinya kanker ovarium epitelial antara hidrosalping dengan tanpa hidrosalping? Kemudian Nah, ya, ada selanjutnya. pertanyaan yang kedua, apakah dengan menghambat ovulasi dengan OCT dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker ovarium lain yang selain tipe non-epitelial maksudnya? Ya, jadi ada dua pertanyaan, Dok. Monggo, Dr. Edi dulu sekarang. Itu dulu. Ya, terima kasih. Tapi apakah, oh ya, jadi sebenarnya ya, tadi sampaikan Dokter Tatit ya bahwa sebenarnya itu patogenesis ini juga kan masih teori ya. Nah, ini pertanyaan Dokter Freddy ini agak sulit saya jawabnya. Kenapa? Kita bicara dari gambar tadi saja lah. Saya juga mengira-ngira karena gambar itu ya. Jadi kalau ada hidrosalping, ya hidrosalping itu berarti kan ada sumbatan di tuba yang proksimal gitu. Ya. Sebenarnya sih tidak ada, sama saja ya, resiko terjadinya kanker itu tetap sama saja. Ya, asal dia ada proses ovulasi. Ini kan masalahnya bukan lokus minorisnya adalah yang pertama dari adanya ovulasi itu. Ya. Kemudian apa tadi lagi? Apakah ovulasi dengan OCT dapat meringkari dengan tipe non-epitelial? Hampir sama sih ya. Cuman bagi yang germ cell itu memang tidak secara patogenesis berbeda ya. Untuk yang germ cell mungkin tidak bisa dihambat dengan OCT, mungkin demikian Dokter Tatit dari saya. Oke, terima kasih Dr. Edi. Saya minta pengalamannya Dr. Hermawan ya masalah hidrosalping dengan kejadian ovarian cancer dan OCP tadi untuk non epitelial gitu. Oke. Ya, kalau untuk yang hidrosalping ini terus terang saya belum ada pengalaman. Ya, jadi ya jawabnya akan mendengar sama seperti Dr. Edi. Tapi untuk yang nomor 2, apakah dengan menghambat ovulasi dengan OCT dan meningkatkan risiko terjadinya kanker ovarium lain? Ini sebenarnya disebutkan dalam penelitian ini bahwa penurunan risiko yang terkait dengan kontrasepsi hormonal yang kombinasi tadi ini terjadi pada hampir seluruh jenis kanker ovarium. Iya, hampir semua jenis kanker ovarium. Artinya baik epitelial maupun non epitelial ya, Dok. bukan disebutkan dalam penelitian itu bahwa dia hampir semua jenis, jadi tidak membedakan di situ. Ya, ini ada teman-teman data epidemiologisnya gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi memang OCP memang bisa membantu mencegah atau mengurangi risiko ya. Tetapi yang masih pertanyaan dan belum ada jawaban tuh yang hidrosalping tadi. Ya, hidrosalping. Nah, hidrosalping itu buntunya di mana? Kan kalau hidrosalping kan bisa berkelok-kelok itu ya. Berkelok-kelok. Nah, itu buntunya di mana? Ya kalau pas buntunya di ampularis, tubanya masih bebas ya berarti berisiko kan gitu ya. Kalau kalau buntunya di tuba, mungkin tidak ekspresi BRCA-nya tadi itu tertutup, tidak bisa keluar sehingga tidak mempengaruhi inisiasi pada ovarium saat ovulasi kan gitu ya, Dok ya. Mungkin Ya. perlu penelitian lebih lanjut itu, Dok. Anunya itu.
Iya, ingin menambahkan Dokter Adit. Nggih, monggo silakan. Kan dengan asumsi bahwa mutasi BRCA1 BRCA2 itu banyak terjadi di ujung dari pinggiria itu. Ketika di situ tuh masih baik dalam arti secara fisiologis berfungsi, artinya risiko terjadinya kanker ovarium itu ada. Ketika di daerah itu sudah mengalami proses kerusakan karena suatu penyakit entah itu apapun, artinya wilayah itu menjadi tidak potensi menjadi karena ada kerusakan di daerah itu. Nah, apakah hidrosalping yang sampai di daerah pinggir itu juga bisa memberi ini kira-kira saja nih. Iya. Jadi masih misterius ini kalau kita mau lebih mendalami untuk postdoc gitu ya, postdoc lagi saya sampaikan. Nggih. Saya kira itu ada lagi yang mau disampaikan Q&A lagi, Dr. Koirunisa? Ini ada yang bertanya, apakah pada nulipara wanita yang tidak bisa menikah bisa terjadi peningkatan kanker ovarium, Dok? Wanita yang tidak menikah, dokter. Sekarang ini banyak ini wanita yang memilih tidak menikah, tapi fimbrienya kan masih tetap ya. Monggo silahkan Dr. Hermawan dulu sekarang. Iya. Jadi ini asumsi ya. Jadi pada orang nulipara itu pada orang yang tidak menikah, artinya tiap hari akan terjadi proses siklus menstruasi yang terus-menerus. Ya, ini berbeda orang dengan yang multipara, di mana di situ ada fase-fase jeda pada waktu hamil, pada waktu nifas. Di situ kan artinya aktivitas dari ovarium itu akan dalam tanda petik beristirahat. Iya, ini kan beda. Kalau nuliparan tidak ada fase seperti itu, terus-menerus ya, berjalan terus. Nah, sehingga dalam penelitiannya memang itu menjadi salah satu faktor risiko. Faktor risiko. Jadi orang yang nulipara itu kan risiko terjadinya kanker lebih besar daripada orang yang multipara. Nah, kemudian ini dari asumsi bahwa efek dari kontrasepsi tadi adalah menekan aktivitas ovarium, atau di sini adalah menekan proses ovulasi, sehingga ini akan memberi perlindungan terhadap proses perubahan neoplastik di situ, sehingga ini menjadi faktor yang menurunkan risiko dari ovarium. Itu kira-kira. Oke, Dr. Edi, saya kira. Ya, sama ya. Jadi justru nulipara ini resikonya meningkat seperti disampaikan Dokter Hermawan ya. Karena setiap Tidak menikah, Dok, bukan nulipara, Dok. Tidak menikah. Pertanyaannya nulipara. Oh ya. Nulipara ya? Karena Oh, tidak menikah. Nulipara pada wanita yang tidak menikah ya. Sama aja ya, idem gitu. Pada prinsipnya dia satu tidak hamil, tidak pernah hamil. Pada proses Ada kata ataunya Dokter Tatit sama Dokter Edi. Nulipara atau. Kalau hamil itu kan Dua-duanya benar. progesteronnya tinggi, otomatis selama periode hamil itu tidak terjadi ovulasi. Otomatis penurunan resiko kanker juga akan turun. Nah, kalau hamilnya makin sering, makin ditekan terus itu ovarium, makin rendah risiko ovarian cancer-nya karena kan tertekan oleh hormon hamil terus. Ya. Jadi dengan penggunaan oral kontrasepsi tidak terjadi ovulasi, tujuannya juga untuk itu. Jadi memang kalau nulipara dengan tidak menikah tidak ada bedanya ya, tetap terjadi peningkatan resiko sel ovarium itu. Atau boleh dikatakan gini, dokter, untuk mencegah istri biar risiko kankernya sedikit itu dihamili terus gitu, Dok. Betul. Banyak anak banyak rezeki, Dokter Tadit. Berarti tidak boleh poligami berarti ya, monogami, karena dihamili terus risikonya sedikit kecil gitu ya, Dokter Tovan ya. Ya, baiklah. Ya, ovarian cancer-nya turun, cervical cancer-nya naik, Dok. Trauma pada cervix ya, walaupun tidak signifikan ya Dokter Edi ya. Ini yang sangat menggelitik, Dokter Edi. Kan ada mikrolesi pada
saat ovulasi ya. Kalau pasien PCO yang tidak pernah ovulasi itu ya apa Dokter Edi? Terima kasih. Jadi sebenarnya ya itu ya mencegah ya dok. PCO itu pada prinsipnya tunika albuginianya itu kan tebal ya. Lapisan ovarium bagian luarnya itu tebal. Sehingga pelajaran saya dulu itu nanti banyak follicle the graft yang matang yang tidak bisa pecah. Otomatis tidak terjadi lesi, juga itu bisa mencegah. Tapi secara prinsip juga dengan PCO progesteronnya kan akan naik. Ya, progesteronnya naik juga kan akan apa ya lebih membantu lagi tidak terjadi ovulasi sehingga ya tetap bisa prevention. Tapi sopo sih dalam PCO dok. Gimana Dokter Hermawan, pengalaman Dokter Hermawan? Ya kalau pengalaman kan belum pernah kita mendapatkan. Saya pribadi varian cancer dengan PCO itu belum pernah mendapatkan. Karena teori tadi yang diterangkan Dokter Edi itu memang betul, intinya kan aktivitas ovulasinya ditekan itu. Tapi di satu sisi estrogennya tinggi ya Dok. Tidak pernah terbentuk ovulasi dan tidak pernah terbentuk corpus luteum. Berarti estrogennya tinggi ya di satu sisi. Mungkin jadi kanker endometriumnya jadi lebih tinggi gitu ya. Menarik juga. Wah, PCO itu efeknya ke endometrium atau ke ovarium. Iya. Oke, baik. Jadi sangat menarik diskusi ini. Masih ada Q&A-nya Dokter Khairunisa? Masih ada dokter, ini ada pertanyaan masuk lagi. Dengan teori ini berarti partial ovarectomy dan ovarian drilling apakah akan meningkatkan kanker ovarium? Nah, ini Dok, kembali ya PCO. Otomatis kan di drilling kan Dok. Ah, ya apa itu Dok? Monggo silakan Dokter Edi. Dokter Edi. Ya, ini katanya pertanyaan postdoc. Jadi gini, memang apa ya ovarian cancer ini kan juga masih misteri ya. Tidak semuanya yang ada gini. Setiap orang, setiap wanita yang masih usia subur itu kan pasti terjadi ovulasi pastilah ya. Tapi kan tidak semua terjadi cancer. Itu kan pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya semua wanita yang ada ovulasi tetap beresiko. Juga sama dengan kita lakukan partial ovarectomy ataupun drilling. Tapi yang misteri itu kapan ini jadi cancer, kapan ini tidak ya, itu yang kita tidak bisa jawab ya. Jadi sekarang sebenarnya untuk apa kita lakukan partial ovarectomy, tindakan itu pastikan ada indikasinya yang lebih besar manfaatnya ya. Untuk apa kita lakukan drilling? Oh, dia PCO pengen hamil loh ya toh? Kalau PCO di drilling berhasil hamil, nanti hamil itu juga kan bisa mencegah ovarian cancer. Amin gitu ya Dok ya. Ya, doanya kan begitu. Iya. Apa ini Dokter Ananto itu wah, jadi teman saya di Padang itu dok yang tanya. Iya. Jadi artinya walaupun orang terpapar masih belum tentu terjadi ya karena ada risk factor dan lain sebagainya. Sama dengan kita tahu Mycobacterium tuberculosis itu penyebab terjadinya TBC. Seluruh dunia orang itu mengakui, tetapi apakah orang yang terpapar TBC sakit? TBC kan enggak. Nah, tergantung dari risk factor dan ketahanan imunitas alami dari orang tersebut. Dokter Hermawan mau menambahkan? Ya, jadi seperti tadi bahwa
terjadinya ovarian cancer ini kan pasti multifaktorial. Yang ingin saya sampaikan ini dari beberapa faktor risiko yang paling kuat untuk terjadinya itu adalah faktor herediter, familial. Di sini karena ada faktor herediter dari familial history itu terutama pada keluarga yang mempunyai kanker payudara ataupun kanker ovarium itu memberikan kontribusi yang kuat. Bahkan disebutkan itu menjadi faktor risiko yang paling kuat. Nah, ini mungkin akan memberi kontribusi. Apakah di drilling, ada yang di drilling nggak apa-apa, ada yang di drilling. Nah, Ya. risikonya. Ya, jangan sampaikan. Ya. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi namanya faktor risiko dan kekebalan alami di tiap orang itu berbeda ya. Kekebalan alami di cancer itu tumor suppressor gen, ya, tumor suppressor gen dan DNA repair gen. Jadi kalau kekebalan alami terhadap tumor gen suppressor gennya bagus atau tumor suppressor gennya bagus, maka insya Allah tidak terjadi kanker pada kita. Yang herediter itu tumor suppressor gennya sama DNA repair gennya, Dok. Ya. Yang kalau itunya lemah diturunkan lemah, itu bisa jadi cancer itu. Karena tubuh kita itu kan sehari-hari terpapar mutasi, karena kita kan proliferasi dan terjadi kesalahan mutasi itu hampir tiap hari terjadi. Tetapi kalau tumor suppressor gennya bagus dan DNA repair gennya bagus, bisa kembali normal lagi. Saya kira itu ini sudah 1 jam. Atau pertanyaan terakhir, ada pertanyaan terakhir? Dr. Saya Khairunisa? ini saya mungkin sekarang begini, kalau ada kasus sekarang ini kan pemeriksaan BRCA lagi trending ini, ya. Ya, Kalau akibat ya, kalau ada pasien-pasien atau wanita datang ke kita, dok, ini saya BRCA-nya positif, dok, mutasinya ya. Kapan kita lakukan salpingectomy profilaktik, dokter Tatit ya? Nah, ini pertanyaan saya. Ya itu kita harus mencari meta analisis dulu, Dok, jawabannya, Dok. Atau Ibu Sekjen bisa membantu? Ya, siap, Dokter Tatit. Pertanyaannya apa ya? BRCA tadi itu loh. Oh ya. BRCA itu tadi, kapan kita lakukan itu? Jawabannya sebetulnya gampang. Kalau Ibu konsekuen mau diambil, tubannya sekaligus payudaranya, karena BRCA itu juga mempengaruhi payudara. Kalau saya jawab gitu, Dok. Ya, Biar dia enggak jadi. Itu diskusi panjang itu Dokter Tatit. Nanti memang kita akan agendakan masalah genetic counseling ya pada ovarian cancer, pada dia terkait dengan ovarian breast cancer syndrome ya, ovarian breast cancer syndrome. Jadi itu akan jadi topik yang seru lagi. Jadi kalau dijelaskan kayak panjang nih ya Dokter Tatit, mohon maaf. Panjang karena kaitannya gen BRCA itu selain di Ya. ovarium juga di payudara dan intestin ya. Iya, Masa iya, mau betul. diambili semua itu nanti. Iya, iya. Jadi memang nanti berkembang ke depan betul ya personalized medicine ya Dokter Tati, Dokter Ya, Edi, personalized. Mawan. Ya, jadi artinya setiap individu yang terlahir itu bagaimana sih potensi-potensi kanker di kemudian hari. Jadi itu termasuk sebenarnya dalam premarital counseling ya. Jadi bagaimana dua insan yang dipadukan ini akan menjadi suatu simbiosis mutualisme atau ternyata parasitisme dalam arti potensi penyakit kemudian hari. Tapi mungkin sedikit tadi tentang hidrosalping ya Dokter Tatit, saya juga Iya, tergelitik ya. hidrosalping tadi. Ini pakai istilah minjem istilahnya Dokter Tatit, menggelitik gitu ya. Dokter Pramana juga suka ngomong menggelitik. Jawa Timur, Dok. Ya, alhamdulillah. Jadi kayaknya kalau kita bicara hidrosalping itu kan suatu at the end ya. Jadi kondisi inflamasi akhir dari suatu inflamasi. Kalau memang tentu saja inflamasi kronis yang berulang itu sebenarnya ada prekursor suatu karsinogenesis ya. Regardless dari misalkan dia memang ada pedigree atau
pohon keluarganya atau familial cancer syndrome atau apa, ya memang kita juga harus aware ya. Tapi bukan berarti drosophila itu jadi kanker gitu, enggak ya. Tapi bagaimana kita bisa mencegah terjadinya inflamasi kronis yang berulang, karena itu suatu prekursor dari satu carcinogenesis. Seru banget Dr. Tatit, Pak Nuwun, Dr. Edi, Dr. Hermawan. Saya kembalikan kepada pemilik aslinya. Kepada pemilik aslinya Dr. Khairunisa. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Diskusi yang menarik sekali dan ternyata memang beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko kanker ovarium, salah satunya dengan menggunakan pil KB, ligasi tuba, salpingektomi, dan fimbriektomi. Dipandang dari patogenesis asal terjadinya kanker ovarium yang tadi sudah dijelaskan, terutama jenis yang high grade serous carcinoma. Terima kasih banyak yang mengucapkan kepada para narasumber dan moderator kita pada sore hari ini, Dr. Hermawan, Dr. Edi, Dr. Tati, Dr. Tovan. Dan dengan berakhirnya diskusi kita sore hari ini, maka sampailah kita di penghujung acara ASOGI. Semoga diskusi sore ini membawa banyak manfaat dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta ASOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti ASOGI seri berikutnya di bulan Januari tahun 2023 seperti biasanya setiap hari Rabu sore pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Selamat berlibur akhir tahun. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun sangat Dr. Tatit, Dr. Edi, Matur nuwun, Dr. Tovan, Bu Sekjen. Salam Dr. buat Ali Budi. Bapak Ketua ya. Oh iya, salam hormat dan salam sehat untuk semua. Mohon maaf lahir batin. Ya, izin undur diri. Matur nuwun. Nuwun Dr. Hermawan. Dr. Edi sehat-sehat terus, Dr. Ali Budi juga.